Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalian buka pelajaran 8 tentang mengetahui peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hari ini materi pelajaran kita ada 4. Yang pertama yaitu Muhammad bertafakur, turunnya wahyu yang pertama, turunnya wahyu yang kedua, dan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Muhammad bertafakur. Ada yang tahu bertafakur itu apa? Bertafakur itu berasal dari kata tafakur, yaitu perenungan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu inti atau hasil dalam mencapai kebeningan pikiran dan hati, sehingga dapat menjadikan hidup ini lebih berharga dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan kedekatan bersama Tuhan. Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Muhammad bertafakur di Gua Hiro yang terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Tujuan Muhammad bertafakur adalah agar ia bisa menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian. Muhammad juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Dalam masa bertafakur ini, keluarga Muhammad tidak pernah menghalangi. Khadijah, istrinya, selalu menyiapkan bekal apabila Nabi Muhammad akan pergi selama beberapa hari. Muhammad baru kembali apabila ia rindu kepada anak-anaknya atau bekalnya telah habis. Dengan bertafakur, Muhammad membersihkan hatinya dan pikirannya menjadi bersih dan tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Muhammad menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah. Kemudian, Ustazah akan menceritakan bagaimana turunnya wahyu yang pertama. Pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan tanggal 6 Agustus 611 Masehi, ada keanehan di dalam Gua Hiro. Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Muncullah malaikat Jibril yang tiba-tiba merangkul Muhammad dan berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril makin mempererat Al-Qur'annya dan mengulangi perintahnya. Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Kejadian tersebut berulang sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Muhammad pun menirukan bacaan itu. Hatinya bergetar dan Muhammad pulang dengan badan yang menggigil kedinginan. Muhammad segera menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku." Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Setelah merasa tenang, barulah Muhammad bercerita kepada Khadijah mengenai kejadian yang baru saja dialaminya. Khadijah membawa Muhammad untuk menemui saudaranya, Waraqah bin Naufal, yaitu seorang pemeluk agama Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Khadijah menceritakan kejadian yang baru saja dialami suaminya. Waraqah pun berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang kepadamu, sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh jika aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Muhammad menjadi tenang kembali setelah mendengar nasihat dari Waraqah bin Naufal. Khadijah merasa gembira mendengar suaminya diangkat menjadi nabi. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyunya. Dengan telah diterimanya wahyu Allah SWT, berarti Muhammad telah diangkat menjadi nabi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turunlah wahyu yang kedua. Sepulang dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu sampai beberapa lamanya dan membuat Nabi Muhammad merasa khawatir.
Di saat gelisah dan takut, terdengar suara malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Suatu ketika, beliau sedang berjalan dan mendengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu hingga tiba-tiba ia terjerembab. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan menyuruh Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua. Wahyu itu adalah surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Ini adalah ayat surah Al-Muddatsir ayat 1-7 beserta artinya. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW juga telah diangkat menjadi Rasul Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah SWT tersebut kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, setelah turunnya wahyu yang kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, namun dakwah tersebut dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dan terbatas pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah, istrinya sendiri. Ia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 10 tahun. Ia adalah pemuda muslim yang pertama. Orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi Muhammad SAW sejak kanak-kanak. Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil mengajak beberapa temannya, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Menyusul Zaid bin Harisah, ia adalah bekas budak yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Aiman, pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW, sekaligus pengasuh Nabi Muhammad sejak kecil. Dakwah secara diam-diam ini belasan orang telah masuk Islam. Orang-orang itu disebut As-Sabiqul Awwalun, artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan yang terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah ini. Mula-mula ia mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang yang hadir menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad SAW jika meneruskan dakwanya. Walaupun mendapat tentangan seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Nabi Muhammad SAW menyiarkan dakwanya kepada kabilah-kabilah yang datang ke Ka'bah. Nabi Muhammad SAW terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau masuk Islam. Ajaran lain yang disampaikan adalah semua manusia itu sama, dan diajarkan untuk taat kepada Allah serta percaya kepada hari akhir dengan adanya surga dan neraka. Mendengar ajaran ini, kaum Quraisy menolak dan menentang ajaran Nabi Muhammad. Namun dengan kesabaran dan semangat berjuang yang tinggi, ajaran ini lama-kelamaan bisa diterima di kalangan orang Mekah. Itu tadi adalah cerita tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ustazah harap kalian bisa memahami cerita yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Untuk tugasnya akan Ustazah berikan pada pertemuan selanjutnya. Ustazah berharap selain mendengarkan penjelasan dari Ustazah, kalian juga membaca buku pelajaran kalian ya, agar kalian lebih memahami lagi. Terima kasih Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata yang Ustazah sampaikan. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah akhiri, terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar melalui online atau jarak jauh.
Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.